Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini masih dalam suasana bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memulai hari kita ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan oleh Allah istiqomah dalam ibadah sampai dengan akhir hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu diberikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada pembahasan kemarin kita masih pada bab sedekah sunnah, dan sempat kita singgung tentang hibah, dan muncul pertanyaan di pembahasan kemarin tentang kenceleng yang sering berjalan di saat khutbah. Di dalam kitab Fiqhul Islam ada pembahasan at-tasadduq waqtal khutbah, bersedekah ketika khutbah. Qala al-Hanafiyah, ulama-ulama Hanafi berkata, yukrahu tahriman at-takhaddi bisu'al bi kulli hal. Haram, bukan haram, makruh tahrim, makruh kalau ada orang itu sampai melangkahi orang dalam rangka minta duit. Ini konteksnya manusia. Ada orang berjalan melangkah sana, melangkah sini, melangkah sana, melangkah sini untuk meminta sedekah. Wa khara ba'dul Hanafiyah, sebagian dari ulama Hanafi berpendapat jawazu sunan wal i'qab kan la yakun sa'il baina yaday musalli wa la yatakhattar riqab wa la yas'al bil hafz. Sebagian ulama Hanafi berpendapat bahwa boleh minta dan memberi di waktu khutbah dengan catatan minta orang yang minta tersebut tidak berjalan di depan, di samping orang yang sholat, dan tidak nyebrang soft sholat. Itu fatwanya pada Hanafi. Ada juga di sini penjelasan fa in sa'ala ahadun as-sadaqah qabla al-khutbah. Jika ada orang, ini konteksnya masih orang. Jika ada orang minta sedekah sebelum khutbah, summa jalasa lil khutbah, kemudian dia duduk untuk mendengarkan khutbah. Habis sebelum khutbah dia minta, kemudian jazal tasadduq alaihi wa munawalatun as-sadaqah, maka boleh memberikan orang ini sedekah dan juga boleh bagi dia untuk menerima sedekah. Itu kalau konteksnya orang yang minta. Sekarang konteks kita beda, kenceleng yang berjalan. Untuk mengantisipasi itu, jadi tidak sampai haram, tapi makruh ya, kalau
Untuk mengantisipasi itu sebaiknya kengklennya itu berjalan pas muadzin itu berjalan kan, muadzin kan belum khutbah masih ada. Nah, terus kengklennya jangan terlalu sedikit supaya apa? Misalkan hanya berjalan satu soft, itu kalau hanya berjalan satu soft itu insya Allah khutbah mulai selesai karena mulainya sejak ada kedua. Tapi kalau itu terjadi kengklen itu tetap jalan. Kalau kita mengambil konteks dari tadi fatwa Imam Hanafi, selama orang itu tidak mengganggu, tidak melangkah-langkahi orang, tidak apa-apa. Tapi rata-rata ulama mungkin akan memberikan sebagai perbuatan makruh, bukan perbuatan haram. Di dalam Islam seluruh perbuatan itu tidak akan lepas dari 5 hukum: haram, makruh, halal, sunnah, dan mubah. Mungkin itu kalau tentang kengklen. Wajah sederhana bila usadaqah al-khutbah ala man lam yasma. Ulama Hambali memperbolehkan memberikan sedekah di saat khutbah bagi orang yang tidak minta. Ada orang sholat pas khutbah melas, ya, kita sampainya melas apa? Kasih sedekah. Boleh, berarti boleh kasih sedekah di waktu khutbah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di pembahasan kemarin juga banyak kita berdiskusi tentang hibah kepada anak. Sebenarnya kita perlu waktunya bahas hibah ini, tapi tidak apa-apa karena sudah keburu kita singgung. Kita tegaskan lagi tentang hibah seorang orang tua kepada anak. Mayoritas ulama kita dan termasuk mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, ketika kita hibah kepada anak kita itu disunahkan, jadi mereka tidak mewajibkan, disunahkan sama, disunahkan sama. Jadi mereka memahami perintah Nabi itu bukan perintah wajib tapi perintah sunnah. Tapi sebagian ulama ada juga yang menganggap perintah itu perintah wajib. Ya. Kalau berdasarkan fatwanya mazhab Hanafi Syafi'i, maka orang tua tidak sampai berdosa seandainya tidak sama. Disunahkan, artinya dia berbuat makruh kalau tidak sama dalam memberikan hibah. Kemudian hadirin rahimakumullah, jangan sampai kita punya keyakinan atau punya pemikiran kalau kita ingin lari daripada waris. Wah, nanti kalau saya meninggal, kalau nggak saya hibahkan berantakan. Jangan punya pikiran begitu. Karena waris itu yang bersyariatkan adalah Allah. Itu bukan manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai kita punya pikiran ingin menghalangi ahli waris. Contoh, kalau kita tidak punya anak laki-laki, dan bapak kita sudah meninggal, orang tua kita sudah meninggal, bapak kita sudah meninggal, maka kakak dan adik kita pasti dapat warisan kalau kita meninggal. Lalu kita punya pikiran jahat, ini nanti kalau saya meninggal, adik kakak saya dapat warisan. Oh, enak apa? Ya sudah, supaya mereka tidak dapat warisan sebelum saya mati, sudah saya bahkan semua supaya mereka tidak dapat warisan. Tidak boleh, itu sudah ada niat jahat. Silakan kalau kita memberikan hibah kepada anak kita, silakan, tapi jangan punya pikiran ingin menghalangi orang mendapat warisan. Karena hukum waris itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan wajib bagi kita melaksanakannya kalau terjadi orang yang meninggal. Maka hibah itu langsung, tidak boleh hibah itu nanti ya kalau saya meninggal. Itu bukan hibah namanya. Itu wasiat. Dan wasiat tidak berlaku bagi ahli waris. Karena apa? Ahli waris itu otomatis akan dapat warisan, maka tidak perlu kasih wasiat. Nah,
Yang diberikan wasiat adalah ahli waris yang terhalang. Ahli waris yang terhalang. Contoh, kemarin kita contohkan cucu kita. Kita punya anak laki-laki 3 misalkan, anak perempuan 2. Anak laki-laki yang pertama sudah menikah, udah punya anak masih kecil, kemudian anak kita meninggal. Itu cucu kita kan nggak dapat warisan itu. Kenapa? Karena masih ada anak laki-laki. Cucu kita itu akan terhalang. Meskipun ahli waris, tapi dia akan terhalang mendapatkan warisan. Nah, cucu itu perlu diantisipasi oleh kita. Boleh kita menggunakan wasiat. Nanti kalau bapak meninggal, cucunya dan adik-adiknya dikasih sekian. Nah, tapi tetap saja yang namanya wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau lebih dari sepertiga, yang lebih itu harus mendapatkan ridho dari ahli. Kalau kita ingin kasih bebas, jangan pakai wasiat, langsung dihibah. Cucu nggak bakal kita punya harta langsung dihibahkan, tanah itu buat cucu, selesai. Dan hibah itu langsung dikasih, tidak langsung pindah hak pilih, langsung dijawab. Saya berikan kepada selesai. Itu namanya hibah. Tapi kalau ada kata-kata nanti setelah saya meninggal, itu dalam bahasa Islam bukan hibah, tapi wasiat. Jadi kesimpulannya, silakan kita memberikan hibah kepada anak-anak kita, dan dianjurkan oleh Rasulullah untuk adil, maksudnya sama. Sebagai ulama wajibkan sama. Jadi ada perbedaan ulama. Tapi jangan sampai kita punya pikiran jahat ingin menghalangi ahli waris. Ingin menghalangi ahli waris. Justru nanti kalau dia menghalangi, nanti juga akan terjadi konflik juga. Pernah terjadi seorang saudagar di kota Sidoarjo. Dia hanya punya anak tunggal, perempuan lagi, kemudian istri 1. Ternyata itu sudah dinamai sama istri dan anaknya semua. Wallahu a'lam. Pas terjadi meninggal, adik kakaknya ribut. Warisannya kakak mana? Begini adik kakaknya. Kan kita dapat seharusnya. Nah, karena sudah dipindah nama semua, maka terjadilah konflik keluarga karena adik kakaknya merasa dihalangi untuk mendapatkan warisan. Tetap saja seorang mukmin taat dan tunduk kepada keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita wasiat saja secara, bukan wasiat harta. Kita pesan kepada anak-anak kita, nanti kalau kalian meninggal, awas, kerjakan itu waris sesuai yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang yang sering terjadi, anak perempuan tidak rela. Anak perempuan tidak rela nuntut. Ini kan sama anak-anaknya abang, kenapa dibeda-bedain? Itu yang laki-laki 2 kali lipat dibandingkan sama yang perempuan. Ingat, ibu, yang membedakan itu bukan kita, tapi yang membedakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena anak laki-laki itu Allah membebankan kewajiban yang banyak. Nanti misalkan kalau adiknya itu sebatang kara perempuan, nggak bisa menikah, siapa yang bertanggung jawab? Kakaknya yang laki-laki yang jadi wali, yang menikahkan sebab itu biaya dari mana? Makanya karena Allah membebankan kembali yang banyak, maka Allah memberikan warisan yang banyak. Orang tuanya sudah tidak mampu lagi, sudah pensiun. Siapa anak yang paling wajib memberikan anak? Yang pertama, makanya Allah membebankan memberikan waris yang lebih. Ibarat kata begini, anak laki-laki mendapatkan warisan 2 kali lipat dibanding anak perempuan. Nanti kalau anak laki-laki ini sudah berumah tangga, pasti hartanya akan berbagi dengan anak dan istri. Otomatis karena dia yang diwajibkan oleh Allah mencari harta. Sementara anak perempuan dapat warisan
Dia bisa tidak berbagi dengan suaminya, disimpan di rekening. Suaminya nggak boleh terkait, Pak, harta saya itu bukan hartanya Bapak. Sementara dia dapat tambahan terus dari suaminya karena dia mendapatkan nafkah, malah bertambah itu hartanya. Sementara harta kakaknya akan berkurang karena dia punya istrinya, punya anak. Disitulah keadilannya Islam. Karena seorang laki-laki wajib mencari nafkah dan seorang perempuan justru diberikan nafkah. Seandainya adiknya lagi kekurangan dan lain sebagainya, misalkan suaminya meninggal dan lain sebagainya, adik perempuannya mau meninggal, siapa yang jadi wali? Kakaknya yang jadi wali. Kakaknya jadi wali, kakaknya yang akan mengcover semuanya. Makanya karena bebannya banyak, Allah pun memberikan warisan yang banyak, 2 kali lipat dibanding anak perempuan. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita masuk ke pembahasan bab baru. Nanti juga kita akan ketemu lagi bab waris. Sekarang kita masuk ke bab usia, bab puasa. Dari masyru'atin shaum syahr Ramadan. Tarikh tashrih siyam. Furidu siyam syahr Ramadan di Sya'ban min as-sanati tsaniyah lil hijrah. Puasa Ramadan itu diwajibkan kepada Rasulullah dan umatnya pada tahun 2 Hijriah. Berarti sebelum Nabi hijrah itu belum ada perintah puasa Ramadan. Jadi kita paham bahwa syariat Islam itu diberlakukan oleh Allah pelan-pelan. Sebelum hijrah ke Mekah belum ada perintah zakat, belum ada perintah puasa, belum ada perintah haji. Yang ada hanya perintah sholat. Setelah hijrah baru kemudian turun perintah, di antaranya adalah puasa bulan suci Ramadan. Nah, puasa Ramadan termasuk ajaran inti dalam Islam. Maka orang yang mengingkari kewajiban Ramadan, kewajiban puasa Ramadan, maka hukumnya murtad dari Islam. Seorang Muslim wajib mengakui kewajiban puasa Ramadan, tidak boleh mengingkari. Kalau ingkar, tidak menerima kewajiban puasa Ramadan, maka dia telah keluar dari Islam. Maka orang seperti ini harus yustata, diajak bertaubat, dikasih pengertian sampai dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang yang tidak puasa tapi bukan dilatar belakangi oleh mengingkari kewajiban puasa, dilatar belakangi karena malas dan lain sebagainya, maka dia tidak bisa disebut murtad, tapi dia telah berbuat dosa besar. Dan kita tidak boleh meremehkan ketika kita dalam suasana Ramadan, lalu wilayah kita misalkan alhamdulillah kok tidak ada suasana Ramadan sama sekali. Orang pada jualan makan itu kayak bukan Ramadan ya. Itu berbahaya sekali. Itu namanya melanggar perintah Allah terang-terangan dan itu mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diam semuanya, pemerintahnya diam, ulamanya diam, rakyatnya diam, berarti sepakat untuk mendiamkan perbuatan karena itu siap-siap saja dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diam. Dan alhamdulillah sepengetahuan saya, kota Serang ini termasuk bagus dalam Ramadan. Jika saya bandingkan dengan kota-kota lain yang pernah saya lewati, di Serang ini termasuk jarang toko atau warung itu buka. Kalau di daerah lain, bukan Ramadan. Ramadan atau bukan itu berbahaya, itu pelanggaran kepada perintah Allah secara berjamaah dan terang-terangan. Jangan sampai karena alasan toleransi dan lain sebagainya. Dan kan dulu pernah terjadi di Serang itu kan agak ketat. Baru buka, langsung ada satpol PP. Pemerintahnya care di sini. Nah, akhirnya diblokir sampai ke pusat. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Ini kan memang kita ini hidup di zaman yang ma'ruf menjadi mungkar dan mungkar menjadi ma'ruf.
pernah disyaratkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Kemudian hadirin rahimakumullah, bagaimana cara penetapan bulan suci Ramadan? Yasbutu dukhuli syahri Ramadan bi ahadi amrayn. Ini menurut hampir seluruh ulama sejak zaman dahulu. Ramadan itu ditetapkan dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama, al-awwal ru'yatul hilal lailatul salasi min Sya'ban. Melihat hilal pada malam ke-30 dari bulan Sya'ban. Melihat hilal pada malam ke-30 bulan Sya'ban. Jadi kalau ini misalkan 29 Sya'ban, nah maghrib itulah kita melihat hilal. Wadhalika bi an yashhada amama qalbi syahidun 'adlun annahu qatara al-hilal, dan itu harus di depan hakim agama bersaksi kalau dia telah melihat hilal. Itu yang pertama. Yang kedua, ikmal Sya'ban 30 yauman. Kalau cara pertama tidak berhasil, tidak terlihat hilal, maka menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Ini bersumber dari sabda Rasulullah SAW, "Sumu bi ru'yatihi wa aftiru bi ru'yatihi." Mulailah kamu puasa karena melihat hilal, dan sudahilah puasa Ramadan dengan melihat hilal. Fa in humma 'alaikum, jika kamu terhalang tidak bisa melihat hilal, fa akmilu 'iddata Sya'ban 30 yauman, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan itu sudah disepakati oleh para ulama. Nah, kemudian muncullah di zaman modern ini menggunakan metode tidak perlu melihat hilal, cukup dihisab saja. Dan itu memang suara minoritas, tapi tetap kita menghargai ijtihad mereka. Tapi kalau kita melihat mayoritas ulama kita dari sejak zaman dahulu selalu dua cara itu yang digunakan, yaitu melihat hilal, kalau nggak terlihat menyempurnakan Sya'ban menjadi 30. Disuarakan oleh ulama-ulama khalaf, ulama-ulama sekarang, tentang metode hisab saja. Dan ini sudah dipakai oleh saudara-saudara kita di Muhammadiyah. Mereka tidak melihat hilal, cukup dihitung, dan sekarang sudah mengumumkan puasa tanggal sekian, lebaran tanggal sekian. Tapi itu sebenarnya harus kita jelaskan, menurut mayoritas ulama-ulama sejak zaman dahulu itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Tapi kan ada ijtihad baru dari ulama-ulama sekarang untuk boleh. Alasannya apa? Alasannya mereka mengatakan ilmu hisab sekarang jauh lebih akurat daripada dulu. Banyak yang mengatakan dulu ulama tidak membolehkan karena dulu belum akurat. Sekarang sudah sangat akurat. Tapi kadang-kadang saya bingung juga ya. Karena saya bukan ahli hisab, kadang-kadang kalender itu berbeda. Kalender satu, kalender lain berbeda. Berarti kan hisabnya, rumusnya belum satu kata, kok bisa beda. Tapi seandainya kita ini cukup menggunakan hilal saja, melihat hilal, kelihatan, ya sudah, saatnya 30 berarti lusa puasa. Itu clear, sah sejak zaman dulu begitu. Sejak zaman dulu begitu. Sejak zaman Nabi ya begitu. Lihat hilal, Rasul nggak ada yang lihat, ya sudah, berarti lusa. Hadirin jemaah rahimakumullah, muncul pertanyaan, kalau dalam mazhab Syafi'i, apabila salah satu wilayah di dunia Islam ini melihat hilal, misalkan Indonesia melihat hilal, apakah wajib bagi orang Saudi ikutan hilal di Indonesia? Itu bagi mazhab Syafi'i tidak. Masing-masing wilayah punya perhitungan hilal sendiri-sendiri. Jadi kalau Indonesia melihat hilal, Saudi Arabia yang jauh
tidak wajib mengikuti Indonesia, tapi mereka harus melihat hilal sendiri di sana. Itu madzhab Syafi'i. Makanya di zaman Rasulullah SAW, di zaman para sahabat pernah diriwayatkan puasa Ramadan di negeri Syam dengan Madinah beda sehari. Diriwayatkan oleh Imam Muslim an Quraib qala istahalla alayya Ramadan wa ana Syam. Quraib mengatakan hilal Ramadan terlihat di negeri Syam. Fara'aitul hilal lailatal Jumat. Aku melihat hilal itu sudah terlihat pada malam Jumat. Maka orang yang di Syam semuanya puasa hari Jumat. Summa qadimtul Madinah fi akhir Syam. Kemudian saya pergi ke Madinah. Dari Syam ke Madinah, saya sampai di Madinah itu akhir bulan Ramadan. Fasa'alani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka ra'aitu Madinah. Kemudian aku ketemu Abdullah bin Abbas, lalu dia bertanya kepadaku, kapan kamu melihat hilal? Faqultu ra'aynahu lailatal Jumat. Kami di Syam melihat malam Jumat. Faqala anta ra'aitahu? Kamu melihat? Ya, war'an nas. Orang-orang yang lain juga melihat. Wasomu Muawiyah. Mereka puasa dan Muawiyah juga puasa. Muawiyah adalah khalifah waktu itu, raja. Dan raja mengatakan puasa di negeri Syam. Faqala kulluna ra'aynahu lailatas sabt. Kalau kami, kata Abdullah bin Abbas, melihat hilal itu malam Sabtu baru melihat hilal. Fala nazal hatta nukmila thalath au arba'una. Berarti kan terjadi perbedaan antara Makkah dan Indonesia dalam hal awal Ramadan, dan itu tidak masalah karena mungkin belum ada WA, belum ada televisi, jadi gak ribut. Nah sekarang harusnya nggak usah ribut, karena mungkin mazhabnya beda, karena di mazhab Syafi'i ya sudah mereka melihat hilal nggak kelihatan, nanti bisa berpuasa esok hari. Karena mayoritas ulama mengkaitkan kewajiban Ramadan itu dengan melihat hilal, bukan hanya sekedar hilal ini sebenarnya ada tapi nggak terlihat, tidak begitu. Pokoknya kalau nggak kelihatan ya sudah, berarti kita menggunakan metode yang berikutnya, yaitu menyempurnakan Sa'ban menjadi 30. Dan sangat panjang sekali kalau beda awal Ramadan atau Syawal antara Indonesia dan Saudi Arabia, karena jaraknya yang sangat jauh. Dan memang yang melihat hilal duluan kan Indonesia dilihat nggak kelihatan, makanya kan harus memutuskan pemerintah. Masa tunggu Saudi kan belum masih siap. Jadi Saudi mungkin akan melihat hilal itu 6 jam berikutnya. Waduh, Indonesia belum, ya nggak ada hilal, gimana nih? Apa perlu menunggu Saudi Arabia? Berarti kan kita mengumumkan itu menjelang subuh baru diumumin kalau menunggu Saudi Arabia. Ya, makanya pemerintah yang masih menggunakan hilal, dan itu tidak salah, sejak zaman dulu begitu. Dilihat hilal dan kelihatan, akhirnya mereka mengumumkan kepada rakyatnya hilal tidak terlihat seluruh titik di Indonesia tidak melihat hilal, maka puasa lusa. Nah, itu kalau yang berpatokan dengan ru'yatul hilal. Tapi kan ada saudara kita yang berpatokannya tidak ru'yatul hilal, pakai hisab. Itu ini hilalnya sudah ada, tapi bisa dilihat, pokoknya ada. Ingat, mayoritas ulama tidak mengkaitkan ada tidaknya hilal, tapi terlihat tidaknya hilal. Nah, kalau ada saudara kita yang menggunakan hisab, itu juga difatwakan oleh beberapa ulama di era modern ini. Dan apabila kita yang masih mengikuti sejak dulu ru'yatul hilal, tidak perlu merasa saya salah, sudah betul, secara teori sudah betul. Hilal yang terlihat ya sudah, berarti Ramadannya rusak. Jangan sampai dibentur-benturkan itu yang betul pemerintah karena dia sesuai Saudi Arabia. Tidak seperti itu, tidak seperti itu. Yang penting kita mengikuti cara yang diajarkan Rasul, selesai. Nah,
ada golongan atau kelompok yang memulai puasa dengan teori selain hilal, maka salah, pasti salah. Ikut teori primbon atau apa ya, pasang surut air laut, nggak ada itu teorinya seperti itu. Puasa, haji dan lain sebagainya itu dikaitkan dengan hilal. Hilal itu adalah bulan satu awal bulan itu. Yang menggunakan hisab murni itu Turki kalau nggak salah, itu tidak pakai hilal, pokoknya hisab dan diumumin tanggal sekian selesai. Tapi hampir seluruh negara Islam masih mengikuti ru'yatul hilal. Hisab hanya digunakan sebagai perenjang saja. Karena kita juga perlu tahu, karena ru'yatul hilal itu dilakukan pada tanggal 29 Saban malam 30. Hadirin jamaah rahimakumullah. Suruh wujub shaum. Nah, puasa ini diwajibkan bagi siapa saja. Yang pertama itu orang Islam, pasti. Orang yang belum Islam ya jangan dipaksa puasa. Yang wajib puasa hanya orang Islam. Nah, inilah perlu kebijaksanaan pemerintah. Misalkan kita hidup di wilayah yang non-muslimnya banyak, misalnya, bagaimana? Ya, silakan diatur supaya tidak terjadi gesekan antara orang Islam yang harus puasa dengan orang non-muslim yang tetap harus puasa, makanan dan lain sebagainya. Itu tugasnya pemerintah. Termasuk penegakan amar ma'ruf nahi munkar itu sebenarnya tugas pemerintah yang nomor pertama. Yang pertama Islam, yang kedua adalah taklif. Taklif itu adalah orang ini sudah mendapatkan perintah dan larangan dari Allah, yaitu dua. Dia sudah berakal dan sudah balik. Berakal dan balik. Berarti kalau tidak memenuhi syarat ini maka tidak wajib puasa. Orang sudah tidak berakal lagi, misalkan satu tuannya pikun, dan nggak jelas, tuhur asapnya nggak jelas, sudah pikirannya sudah nggak jelas. Ngomongnya sudah belum makan atau sudah makan, jangan dipaksa. Bah, puasa, apapun puasa, dia udah tidak mukallaf lagi di situ, jadi balik dan mukallaf. Al-khulu anil a'dzar al-mani'ah min as-shaum. Dan tidak ada halangan yang melarang dia puasa. Artinya dia tidak haid, dia tidak nifas. Juga misalkan dia tidak sedang sakit, ada beberapa uzur yang membolehkan orang tidak puasa. Sakit, musafir itu juga boleh puasa. Atau tidak mampu lagi puasa. Orang sudah sangat sepuh dan dia tidak mampu puasa, maka dia tidak wajib puasa, cukup membayar fidyah. Ada orang yang sakitnya menanggung, stroke misalkan, dia tidak kuat puasa. Jangan memaksa puasa. Dia tidak wajib puasa. Gugur perintah puasanya dan dia hanya wajib menunaikan membayar fidyah. Satu harinya satu mud. Jadi kita mengeluarkan beras ukuran satu mud. Satu mud itu kira-kira nggak sampai 1 kilo gitu. Mungkin agak mirip dengan 1 liter. Satu. Oke lah, kalau kita ingin lebih nggak apa-apa, 1 kilo misalkan. Itu sudah cukup untuk mengganti orang yang tidak mampu puasa. Nah, hari itu ya kita keluarkan misalkan 1 kilo, 1 kemudian berikutnya kita keluarkan lagi, atau kita langsung keluarkan di akhir bulan 30 hari langsung kita berikan kepada fakir miskin. Ini fidyah apa saya tidak puasa. Nah, selesai, sudah dia sudah tidak ada kewajiban karena sudah tidak mampu lagi puasa. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian kita masuk kepada rukun puasa. Yang pertama adalah an-niyat wa hiya qasdus siyam. Wa mahalluha al-qalb fala takfi bil lisan. Wala takfi bil lisan, wala yustaratu at-talaffuz biha. Yang pertama niat, dan niat itu posisinya dalam hati, maka tidak harus dilafalkan. Jadi melafalkan itu tidak wajib ya.
Jadi kita ngomong bahwa itu Ramadan itu tidak wajib. Yang penting hati kita mengatakan besok saya puasa Ramadan. Itu sudah niat. Nah, itu hanya untuk kehati-hatian saja. Habis tarawih kita ucapkan bareng. Itu untuk mengingatkan saja. Yuk, para niat jangan sampai lupa niat. Kenapa? Kalau kamu tidak niat malam ini, tidak sah besok puasa Ramadan. Jadi itu tindakan preventif yang diajarkan ulama kita dengan cara kita niat bareng-bareng. Dan niatnya harus dilakukan sebelum adzan subuh. Adzan subuh maksimal. Kita capek habis kerja, bukannya juga di jalan, nyampe di rumah langsung ketiduran blek. Bangun selesai adzan subuh sudah selesai, bangun. Belum sahur, belum niat, wes lewat bahasanya. Jadi awas, niatnya harus dari malam. At-tabyin, maka harus diinapkan. Rasulullah bersabda, "Man lam yubayyin as-siyam qabla al-fajr fala siyam lahu." Barang siapa yang tidak berniat dari sejak malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa bagi dia. Kemudian niat itu dalam madzhab Syafi'i harus dilakukan setiap hari, setiap malam dilakukan niat puasa. Ada sebagian ulama yang memfatwakan puasa itu satu rangkaian, cukup niatnya di awal saja. Maka kita lakukan dua-duanya. Awal Ramadan kita niat untuk puasa 1 bulan penuh, setiap malam juga kita niat. Nah, barangkali suatu ketika kita lupa tidak niat, masih ada ulama yang meresahkan karena kita sudah niat di awal. Nah, tapi patokan kita harus niat setiap hari. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin itu dulu kita bahas. Masih ada beberapa bahasan puasa. Kita sampai situ dulu, barangkali ada yang ditanyakan kami persilakan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.